Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir untuk yang heat conduction bagian kedua, yaitu tentang one dimension transient heat conduction. Jadi di sini kita akan membahas mengenai heat conduction, tetapi untuk yang di bagian one dimension. Kalau kemarin yang pertama kita bahas, setelah pertama kita membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan persamaan heat conduction-nya, kemudian dilanjutkan dengan kita ke dua dimensi terlebih dahulu ya kemarin, yaitu di steady state 2D steady state heat conduction. Nah, sekarang kita ke one dimension transient heat conduction. Jadi di sini diilustrasikan bahwa kalau misalkan ada sebuah dinding yang itu membatasi dua cairan, dua fluida seperti ini, nah kemudian berambatan panasnya di dinding tersebut itu bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Jadi yang pertama, dinding itu berinteraksi dengan fluid atau cairan yang di sini memiliki apa istilahnya panjangnya atau mungkin panjang dari sisi bagian cairnya itu di sini infinite, jadi tak terhingga. Kemudian di situ untuk dindingnya itu sendiri dia itu panjang ya. Jadi makanya di sini diilustrasikan bahwa untuk yang ke atas dan ke bawah di sini itu tak hingga. Jadi kemudian karena di sini yang kita melihatnya secara dua dimensi nih di sini bukan berupa ruangan tapi yang dua dimensi di sini karena satu dimensinya di sini apa istilahnya panjangnya itu tak hingga, makanya di sini menjadi yang kita lihat hanya one dimension, yaitu ke arah sumbu X saja, ke arah kalau misalnya kita lihat di sini itu dari samping, nah ini ke arah dari satu sisi dinding ke sisi yang lain. Atau di sini menggunakan sumbu X saja di sini. Nah, itu yang akan kita cari di sini. Harusnya akan lebih mudah ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dua dimensi, yang di sini kita menggunakan satu dimensi. Kemudian di sini dianggap dindingnya ini lebarnya itu L, kemudian punya konstan K dan juga koefisien kalornya alfa. Kemudian untuk fluidnya itu sendiri punya nilai koefisien konduksinya itu H1 dan H2 dan suhunya itu TF1 dan TF2. Jadi suhunya di sini berbeda, kemudian koefisien konduksinya juga berbeda. Untuk yang satu dimensi kita mungkin flashback dulu ke atas sedikit ya. Kita kembali ke awal yang di sini. Nah, di sini kan awal kemarin ada special case without heat generation, jadi nggak ada yang memang menghasilkan panasnya itu sendiri. Nah, di sini untuk yang 1D transient heat conduction kita akan memakai do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan seperalfa do T besar per do T kecil. Nah, di sini karena memang cuma one dimension, makanya dia cuma muncul yang X saja. Kalau yang kemarin yang steady state heat conduction dua dimensi, maka di sini muncul X dan Y seperti itu. Nah, ini yang persamaan yang special case yang pertama ini yang akan kita pakai sekarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di sini alfanya yang tadi kalau di persamaan sebelumnya itu ada ada yang ikut di do T per do T kecil ya, jadi seperalfa, dan tapi di sini alfanya ikut ke do kuadrat T per do X kuadrat, makanya dia jadi alfa. Tergantung ya, nanti mau ikut di sebelah mana, asalkan dia tetap sesuai dengan proporsinya, itu diperbolehkan. Kemudian untuk X-nya sendiri itu dia memanjang dari 0 sampai L, karena itu lebar dari X-nya tadi ya, sesuai dengan ilustrasinya di sini, lebarnya itu L. Kemudian T-nya itu lebih dari sama dengan 0, karena T-nya di sini T kecil ya, T kecil berarti waktu, harus hati-hati. Oke, ada tiga kondisi yang sudah diketahui di sini, yaitu waktu initial condition, yaitu T sama dengan 0, T-nya itu sama dengan Fx. Jadi dia itu fungsi dari X ketika T-nya sama dengan 0.
Kemudian untuk boundary condition-nya, nah ini yang based on posisinya gitu ya. Ketika X-nya sama dengan 0 dan ketika X-nya sama dengan L. Dengan persamaan heat conduction sebagai berikut. Ingat kalau ada tanda minus berarti memang bergerak ke arah yang suhunya lebih rendah. Kalau plus berarti sebaliknya. Nah, kemudian kita anggap ketika T kecil sama dengan 0 atau belum mulai ya waktunya sama dengan 0, di sini disebut sebagai T0. Jadi Tx0 itu sama dengan T0 dan hanya di sini kita anggap dia itu tak hingga. Jadi H1 sama dengan H2, ini sama dengan koefisiennya jadi satu aja jadi H dan dia itu akan kalau dia bernilai tak hingga maka akan berlaku sebagai berikut. Initial condition-nya jadi TO, boundary condition-nya jadi TF1 dan TF2. Ingat, bentuk yang seperti ini seperti kemarin, dia tidak homogen. Maka kita harus membuatnya menjadi homogen terlebih dahulu dengan mengenalkan variabel yang terbaru. Variabel yang terbaru di sini menggunakan variabel T hat atau T topi, XT itu sama dengan T biasa XT min UX di sini. UX-nya seperti yang sebelumnya ada sepertinya. Sebentar. Sebelumnya kalau dari yang apa namanya tuh di steady state di sini menggunakan TF ya. TXY menggunakan TF. Nah, sekarang karena ini cuma satu variabel yaitu X dan variabel satunya itu pakai T kecil. Ini menggunakan UX untuk apa istilahnya di sini untuk mengganti persamaannya tadi itu. Nah, UX-nya di sini merupakan TF1 plus TF2 min TF1 per L dikalikan X. Jadi dia itu perubahannya terhadap X begitu. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilai X-nya itu 0 dan paling ujung yaitu L, maka U0 adalah TF1 dan UL ketika X-nya sama dengan L itu sama dengan TF2. Nah, setelah kita dapatkan boundary condition yang terbaru based on persamaan yang terbaru, kita akan coba masukkan ke persamaan yang kita dapatkan tadi. Tapi dengan kita mengganti T menjadi T hat sekarang. Jadi dari persamaan do T hat per do T sama dengan alpha do kuadrat T hat per do X kuadrat, ini akan jadi seperti ini. Balik lagi ke persamaan awal tadi ya, alfanya pindah ke ruas kiri jadi seper alfa. Kemudian sekarang kita ubah yang initial condition dan boundary condition menjadi T hat. Yang tadi X, 0, maka T X, 0 min UX dimasukkan akan dapat sebagai berikut. Kemudian untuk boundary condition-nya, yaitu ketika X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan L akan jadi sebagai berikut, yaitu nilainya 0 sekarang di sini. Nah, setelah itu seperti biasa dari yang metode yang dari awal sudah dikenalkan, yaitu kita akan menggunakan separation of variable. Jadi kita ingin memisahkan variabel X dan variabel T agar terpisah menjadi variabel yang sendiri. Jadi sini untuk memudahkan agar nggak ketemu lagi variabel T besar, maka di sini pakai variabel V di sini untuk yang waktu. Seperti biasa, setelah kita menemukan persamaannya, kemudian ruas kanan sama dengan ruas kiri, kemudian sama dengan suatu konstanta tertentu. Dan di sini kita menggunakan min omega kuadrat dengan alasan yang sama seperti yang sudah diulang-ulang sebelumnya, yaitu untuk mempermudah agar nanti akhirnya ketika kita mencari akar persamaannya akan membentuk ordinary differential equation. Seperti itu. Nah, di sini karena ada order 1 sama order 2, yang order 1 pakai integral biasa bisa diselesaikan, yang order 2 kita bisa pakai bentuk yang seperti ini, seperti yang kemarin ya. Jadi kita akan pakai nanti kan ada 3 macam, nanti kita pakai yang ketiga seperti biasanya, yaitu akan jadi I omega nantinya. Yang ruas kiri terlebih dahulu untuk yang VT. VT di sini kita selesaikan menggunakan integral seperti biasa dan didapatkan VT-nya sebagai berikut. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Kemudian untuk yang XX-nya, XX-nya di sini kita gunakan cara yang sama.
tetapi bukan yang integral ya, tapi di sini akan sama dengan bentuk umum ordinary differential equation untuk yang second order. Jangan di sini lambdanya itu sama dengan I omega dan nilai XX-nya karena ini adalah tipe yang ketiga kita dapatkan sebagai berikut. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita tinggal masukkan nilai T hat-nya, yaitu X, T sama dengan XX dikalikan VT. Kemudian kita masukkan XX-nya dan VT-nya. Kenapa C tidak dimunculkan di sini? Karena seperti biasa, C-nya nanti akan dilebur ke A sama beta, karena sama-sama koefisien dan kita sama-sama belum tahu keduanya, sehingga keduanya bisa dilebur menjadi satu koefisien tersendiri. Dan di sini tetap disebutkan sebagai A dan B. Kemudian, sekarang tugas kita selanjutnya adalah menentukan A dan B itu sendiri. Yaitu yang pertama kita bisa mengaplikasikan boundary condition yang kita punya, yaitu T hat 0, T dan T hat L, T. Kita masukkan nilai X-nya yang digantikan 0 dan L akan jadi sebagai berikut. Dari yang T hat 0, T kita dapatkan bahwa A-nya di sini akan bernilai 0 karena untuk E pangkat kan nggak eksponensial, tidak akan bisa menghasilkan angka 0, sehingga yang menyebabkan 0 di sini pasti si A. Kemudian yang kedua yaitu ketika L sama dengan 0 juga sama L, T, T hat L, T itu sama dengan 0 juga. Ketika dia masukkan X-nya diganti dengan L akan ketemu sebagai berikut. Di sini E pangkat sekian ini tidak akan bisa menghasilkan 0 karena eksponensial. Kemudian tinggal yang dari B sin omega L. Kalau B itu sama dengan 0, maka hasilnya untuk T hat itu akan selalu 0 karena A sudah 0 di sini. Maka B tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang bisa menghasilkan 0 di sini adalah sin omega L. Nah, kemudian di sini sin omega L itu sama dengan 0 ketika omega L itu adalah kelipatan dari pi. Jadi pi, 2pi, dan seterusnya. Yang kemudian itu merupakan, kalau kita tulis sebagai suatu deret, itu menjadi NP seperti ini. Sehingga omeganya itu sendiri adalah NP per L. Dengan N itu adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, sekarang kita masukkan lagi ke persamaan yang kebersamaan T hat-nya di sini, tetapi kita sekarang menggunakan indeks N karena karenanya perulangan begitu ya, dan N-nya bisa berubah-ubah, jadi kita tambahkan indeks N, yaitu T hat N X, T sama dengan Bn E pangkat min alfa omega kuadrat T dikalikan sin omega N di sini X ya. Oke, ini bagian yang belakang ini. Oke. Karena di sini sudah bentuk seperti ini, sekarang kita tinggal mencari nilai Bn-nya di sini yang sebenarnya akan kita cari, yaitu karena ini linear maka bisa ditulis sebagai berikut. Ini penulisan saja karena dia N-nya berubah-ubah nilainya, maka dia itu sebenarnya adalah penjumlahan di sini mulai dari I sama dengan 1 hingga tak hingga Bn E pangkat min alfa omega kuadrat T sin NPX per L. Nah, kemudian kita masukkan boundary condition yang selanjutnya, yaitu untuk X, T hat X, 0 itu sama dengan T0 min TF1 min TF2 min TF1 per L dikalikan X. Nah, di sini kita harus bisa menyelesaikan bagian depan yang muncul sigma ini agar kemudian bisa kita selesaikan, sehingga ya, di sini kita harus menerapkan orthogonality dari fungsi sinus seperti yang sempat kita bahas beberapa kali sebelumnya. Jadi di sini dikalikan dengan sin, karena di sini n sudah ada n, maka kita pakai m sekarang. Sin MPX per L, yang kemudian nanti kedua ruas kita akan integralkan terhadap X, seperti itu. Oke, di sini sudah ini ditulis ulang. Kemudian di sini ditulis tadi yang sin MPX per L. Di belakang juga ada sin MPX per L. Kemudian diintegralkan dari 0 sampai L. Tujuannya agar muncul dari orthogonality sehingga yang ruas kiri selain Bn itu akan sama dengan L per 2.
di sini dengan syarat ini bisa terjadi dengan syarat N dan M itu sama. Jadi N sama M itu boleh nilainya sama, boleh diganti. Untuk yang di bawah ini, setelah hasil integral di sini saya menggunakan M semuanya. Jadi baik bisa disamakan ya, boleh pakai M, boleh pakai N, terserah mau pakai yang mana, yang jelas keduanya sama. Nah, kemudian hasil integralnya di sini, yang ada variabel X-nya, itu kita integralkan, yang nggak ada apakah bisa langsung keluar? Oke, karena di sini dikalikan dengan sin ya, jadi semuanya punya variabel X dan nggak bisa langsung keluar. Jadi di sini menggunakan integral pada umumnya, di sini penyelesaian paling gampang adalah menggunakan integral UDV, sehingga didapatkan penyelesaian sebagai berikut. Hati-hati dengan tanda kalau ketemu yang seperti ini, karena untuk trigonometri nanti kan kalau sin diintegral jadi main cos, kalau cos diintegral jadi sin. Nah, hati-hati di situ. Ketika ini kita sudah menyelesaikan, kita bisa masukkan batasnya yaitu 0 sampai L untuk yang ruas kanan, sehingga akan didapatkan, nanti bisa dicermati satu persatu di sini, sehingga bisa didapatkan persamaan terakhir, yaitu adalah sebagai berikut. Oke. Di bagian ini, kenapa ini sama dengan 0? Nah, ingat, M di sini kan dia kan tadi bilangan asli ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sin kelipatan Pi itu akan selalu sama dengan 0. Maka di sini untuk yang bagian sin M, ada sin MP di sini itu sama dengan 0. Tetapi berbeda dengan cos. Kalau cos di sini, dia kalau untuk karena MP itu nanti akan muncul dua kemungkinan, yaitu ketika M-nya itu ganjil dan genap. Kalau M-nya itu ganjil, berarti dia akan bernilai -1. Kalau genap, dia akan bernilai 1. Hati-hati di situ. Maka kondisi inilah yang menyebabkan ada muncul bagian yang ini, -1 pangkat M plus 1 di sini. Yang itu menunjukkan sisi ganjilnya dia. Kalau misalkan yang satunya, yang genap, nanti hasilnya itu 0 kalau tidak salah. Sehingga harus hati-hati di sini. Nah, ini hasil akhirnya ketika BM sudah diketahui, dimasukkan lagi ke T hat tadi itu. Dan di sini langsung ditulis yang terakhir, TXT, yang T awal ya, karena kita kan yang kita inginkan itu kan TXT bukan T hat, sehingga di sini tinggal T hat, U-nya dipindah ruas ke kanan, kita dapatkan sebagai berikut. UX-nya tadi kembali lagi ke rumus yang sudah didapatkan di awal tadi. Untuk UX-nya, mana ya, sebentar. UX-nya, nah di sini UX itu TF1 plus TF2 min TF1 per L dikalikan X. Kita cek lagi di hasil endingnya. Hasil terakhirnya di sini sudah ada kayak misalkan T0, TF1, TF2 itu pasti kan akan diketahui karena TF1 itu berarti suhu fluid yang di sebelah kiri, TF2 suhu fluid yang di sebelah kanan. Kemudian T0 itu T dari ketika X-nya sama dengan 0, jadi di tepi dinding. Kemudian setelah itu ada juga L. L ini berarti lebar dindingnya itu berapa. Kemudian X adalah posisi titik yang kita inginkan. Jadi kita ingin mencari suhu pada waktu pada saat pada jarak X sekian dan T sekian. T waktunya itu yang akan dimasukkan nanti di sini. Dan inilah yang akan jadi terakhir itu namanya temperature of one dimension transient heat conduction, atau suhu dari suhu heat conduction untuk yang satu dimensi dalam keadaan transient. Jadi kalau kita lihat kembali ke ilustrasinya, jadi di sini, jadi posisi saat X keberapa dan waktu keberapa itulah yang akan kita tahu suhunya di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah materi untuk heat conduction. Sebenarnya kalau kita lihat di bukunya, masih ada 2 topik lagi untuk yang heat conduction, yaitu ada nanti one dimension yang ini, one dimensional transient heat conduction on a semi-infinite interval. Jadi kalau semi-infinite ini tuh tidak yang
keduanya itu infinite, posisi tadi apa, liquid-nya begitu. Ada sisi yang tidak, infinite, terus kemudian yang satu lagi adalah yang three dimension, yang apa istilahnya heat conduction, tapi kita lihatnya 3 dimensi. Di sini tidak akan saya jelaskan secara detail, nanti bisa dilihat di bukunya. Saya akan kilas sedikit, yang nanti akan penting untuk misalkan, apa ya, memahami ilustrasi yang ada. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai one dimensional transient heat conduction on a semi-infinite interval. Jadi di sini disebutkan kalau misalkan ini di area yang bersalju begitu ya. Nah itu kan untuk misalkan air, kalau misalnya kita kayak di sini kan ada namanya PDAM begitu. Di sana juga ada tempat untuk yang menyalurkan airnya. Itu kan kalau misalnya musim dingin ditakutkan nanti pipanya itu air yang di dalam pipanya yang dikirimkan itu juga ikut membeku, tapi ternyata tidak, dan ini akhirnya aplikasinya muncul di sini gitu ya. Jadi ketika yang di atas tanah itu ada salju atau ada es, hujan badai dan lain sebagainya, ternyata tanah yang ada di atasnya si pipa itu berperan sebagai insulator di sini. Jadi tanahnya di sini mampu menahan agar air yang ada di dalam itu tidak membeku. Jadi tetap bisa mengalir ke rumah-rumah seperti itu. Nah, tapi kan di sini ada ininya, ada batasnya sampai seberapa jauh dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan diilustrasikan di sini. Disebutkan sebagai semi infinite interval. Jadi di sini kalau dari diilustrasikan di sini, jadi ada bagian yang di atas ini TS itu T surface yang ada di permukaan, ya ini titik yang kita anggap sebagai X sama dengan nolnya. Nah, kemudian dia akan kita cari T-nya sejauh X sekian, itu berapa. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di bawahnya di sini, ini sebenarnya juga ada soil lagi nih, tapi yang kita tidak tahu panjangnya dia berapa. Maka di sini dianggap sebagai tak hingga. Seperti itu. Dari ilustrasi ini kita bisa mengetahui bahwa yang di permukaan ini kan di sini kan dipengaruhi sama suhunya dipengaruhi sama esnya di situ atau saljunya, sehingga akhirnya di sini sampai seberapa jauh ke akhirnya ketika suhu dari permukaan itu mempengaruhi yang ada di pipa, itu yang akan kita cari di sini. Kemudian informasi lain, di sini untuk yang di soil itu sendiri atau di tanah itu punya suhu dianggap sebagai T0, dan kemudian punya kedalaman. Nah, ini kan kedalamannya di sini disebut sebagai H. Yang ini mampu nanti ini akan kita cari sebenarnya sampai seberapa dalam sih akhirnya si air itu bisa tertahan apa istilahnya tertahan agar tidak membeku seperti itu. Oke, di sini kan kita pakai one dimension tadi ya, yang seperti yang pertama yaitu yang one dimension transient heat conduction tadi, yaitu dou T besar per dou T kecil sama dengan alpha dou kuadrat T per dou X kuadrat. Dengan di sini, nah ini agak berbeda ya. Kalau tadi kan nilai X-nya kan batasnya itu 0 sampai L, karena tadi kan infinite begitu ya. Salah. Kalau itu kan memang dindingnya memang ada ukurannya tertentu. Nah, kalau di sini X-nya di sini kan kita batasnya tidak tahu karena ini dianggapnya di dalam tanah, sehingga batasnya adalah tak hingga. Jadi X-nya itu 0 sampai tak hingga, dengan T itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk initial condition-nya, untuk initial condition di sini ketika T-nya sama dengan 0 itu disebut T0, ketika X-nya yang sama dengan 0 atau di permukaan itu disebut TS atau T surface. Jangan salah ya, di sini S-nya surface bukan soil. Yang T0 nih yang punyanya soil, yang punyanya si tanah. Kembali lagi dengan keadaannya seperti ini itu kan dia tidak homogen, jadi kita harus bisa menerapkan variabel yang baru T hat di sini, yaitu TXT menggunakan TXT yang tadi dikurangi TS. Kemudian
Baru kita terapkan ke rumus yang sudah ada. Dengan rumus yang sudah ada, T-nya diganti menjadi T hat, tidak berubah persamaannya. Kemudian untuk initial condition dan boundary condition di sini sedikit berubah. Kita tinggal menerapkan ke rumus variabel yang baru. Sehingga untuk T hat X, 0 itu akan jadi T0 min TS, dan untuk T hat 0, T akan jadi 0. Dengan menerapkan separation of variable, persamaan ini tadi kita akan pecah menjadi dua, sama seperti yang tadi ya, 1D transient heat conduction, yaitu jadi XX dan VT di sini. Lagi-lagi menggunakan V agar tidak keliru dengan T yang biasa yang awal. Kemudian separation of variable seperti biasa, ada order 1 dan order 2. Order 1 nanti menggunakan integral, order 2 menggunakan second order ordinary differential equation. Di sini endingnya akan didapatkan persamaan sebagai berikut ini ya. Sebenarnya persamaannya hampir persis yang di 1D transient heat conduction. Bisa dilihat di sini x-nya sebagai berikut. Ingat bahwa di sini untuk x, nah, ini ada keterangan seperti ini ya. Untuk heat conduction-nya, T hat 0, T kan sama dengan X0 VT. Ini kan hasilnya kan sama dengan 0. Berarti yang menyebabkan 0 di sini adalah X0. Jarak ketika yang dia 0 itu berapa kan? 0 di sini. Maka di sini A-nya itu adalah bernilai 0. Sehingga XX-nya langsung tinggal pakai komponen yang basin omega X. Yang di depan sudah langsung dihilangkan. Nah, ini kan belum pakai sudah pakai satu boundary condition langsung ketemu nih. Kemudian yang kedua di sini menggunakan integral biasa nanti ya penyelesaiannya sama seperti yang sebelumnya, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. B dan C langsung di apa namanya, di sini dilebur ya jadi satu, dilebur jadi satu. Jadi di sini B yang dia dipengaruhi sama omega. Di sini koefisien B tergantung dari omega itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat sebagai berikut. Jadi di sini omeganya ini bisa berapapun asalkan dia lebih dari 0. Dan hasilnya untuk T hat-nya itu T hat XT itu bisa diselesaikan menggunakan integral sebagai berikut. Ini ada keterangannya seperti ini. Kemudian untuk penyelesaiannya ini bisa dibantu dengan menggunakan Fourier integral. Ini karena nanti Fourier integral akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan dia diintegralkan dari 0 sampai tak hingga B omega sin omega X D omega ya sekarang bukan dx lagi. Dengan B omega itu adalah sebagai berikut. Nah, ini kemudian dimasukkan ke persamaan itu tadi. Dan kita bisa terapkan untuk T-nya ketika T-nya sama dengan 0, initial condition tadi ya, itu kan sama dengan T0 min TS, sehingga didapatkan sebagai berikut. Menggunakan Fourier sin integral tadi itu dapat seperti ini. Ini memang agak susah ya, jadi harus hati-hati di sini. Hasil penyelesaian integralnya. Nah, ini seperti yang sebelumnya nanti akan dicari T hat XT-nya. Setelah didapatkan T hat XT-nya, kemudian dicari yang endingnya T sendiri. Seperti itu. Nah, ini. Hati-hati di bagian terutama ketika ini ya, sudah masuk di, tadi ada namanya Fourier integral. Agak cukup panjang, nanti bisa dicek di buku nomor 4 ini. Kemudian untuk yang 3 dimensi sekarang, untuk yang itu tadi kalau dengan kondisi tergantung ya angkanya berapa, nanti ini bisa didapatkan nilai H-nya itu diprediksi sekian. Nah, untuk menyelesaikan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu
yang 3D steady state heat conduction, yaitu yang kita melihatnya kalau yang sebelumnya yang minggu lalu itu kan cuma 2D steady state heat conduction, cuma 2 dimensi. Nah, sekarang kita lihatnya sebagai 3 dimensi. Nah, sedikit mengingatkan kemarin cukup panjang karena 2 dimensi, akhirnya kita harus mengenalkan ada 2 variabel tersendiri. Ada beta, ada omega di sana. Nah, di sini pun juga seperti itu. Kalau kemarin dilihatnya sebagai 2 dimensi, ini dilihatnya benar-benar sebagai 3 dimensi. Jadi ketika penyelesaiannya pun akan muncul ketiga-ketiganya, dan boundary condition akan muncul di tiga sumbunya itu sendiri-sendiri. Seperti ini. Kemudian untuk karena tadi itu dia masih non homogen, kemudian pengenalan variabel baru lagi sama seperti sebelumnya. Setelah pengenalan variabel baru, kemudian boundary condition-nya pun juga diposisikan ke variabel baru tersebut. Setelah itu baru di sini diselesaikan seperti separation of variable seperti biasanya. Di sini akan dikenalkan ada variabelnya, ada omega kecil, ada omega besar yang ohm ini, kemudian ada juga lambda nanti. Ini yang harus hati-hati karena dia tumpuk-tumpuk. Jadi dia itu ada variabelnya itu satu mewakili apa, ada yang di dalamnya begitu. Seperti contohnya ini. Omega itu ada di dalam lambda. Jadi lambdanya sama dengan plus minus I omega. Ini seperti biasanya ketika kita menyelesaikan second order ODE ya, seperti yang kemarin-kemarin. Nah, tapi muncul juga akhirnya tadi kan karena menggunakan 2 variabel ya, ada omega besar juga sama seperti itu. Kemudian di sini yang agak cukup membingungkan prosesnya, mungkin yang karena panjang ya sebenarnya. Tapi kalau step-stepnya itu sama semua seperti yang sebelumnya. Nah, di sini muncul satu variabel sendiri, nanti itu yang akhirnya dipilih, dia itu yang positif, yaitu yang tipe yang pertama, sehingga dia menggunakan yang hiperbolik di sini. Untuk yang variabel Z. Sama seperti yang sebelumnya ya, kita ada ini udah dapatkan XX, YY, ZZ. Ketika sudah didapatkan ketiganya, kemudian ketiganya itu dikalikan mendapatkan T hat. Setelah itu baru kita terapkan boundary condition yang kita punya. Boundary condition yang kita punya diterapkan di sini dengan asumsi-asumsi seperti biasanya. Kita harus paham bahwa ada perkalian koefisien, kemudian ketika ada yang sama dengan 0, bagian mana itu yang menyebabkan 0 itu harus diperhatikan, sehingga dari itu semua nanti dengan memanfaatkan semua boundary condition dan initial condition, endingnya kita akan dapatkan ini yang T hat-nya sebagai berikut. Ini endingnya cuma satu variabel di sini. Jadi kemudian dengan satu variabel ini dicari sehingga akan didapatkan FMN di sini namanya. FMN di sini setelah tadi ada semacam omega kecil, ada omega besar tuh didapatkan nilainya berapa, dimasukkan juga di sini. Kemudian kita aplikasikan lagi boundary condition untuk kemudian menjadi suatu untuk menemukan tadi yang koefisien yang belum ditemukan. At the end, di sini didapatkan bahwa G-nya itu adalah sekian, sehingga F-nya bisa diketahui sekian, dan kemudian dimasukkan ke T hat. T hat sendiri kemudian dimasukkan untuk mencari T. Karena ini makanya ya, karena dia tadi 3 dimensi, maka dia jadi sangat panjang seperti ini. Nah, ini sampai jadi 2 baris seperti ini. Nah, itulah untuk yang 3 dimensi. Nanti seperti ini tuh kembali lagi ke case-nya, bagaimana kasusnya. Seperti nanti akan ada di problem, ini contohnya yang harus dikerjakan sebagai tugas ya. Tugasnya di sini bisa, tugasnya ada 2, yaitu yang pertama adalah ini, electrical component ini. Kalau ini menggunakan, ini penjelasannya. Ini two dimension gitu ya. Ini ada sumbu Y, ada sumbu Y sudah diperjelas di sini.
untuk coolernya dari elektronik komponen nih sepertinya. Kemudian yang kedua ini ada yang one dimension sama ini. Coba dikerjakan ya yang 11.9 dan 11.10 sebagai tugas terakhir. Jadi bisa kita review sekilas mungkin ya. Di sini ini sangat aplikatif gitu ya contohnya. Di sini kalau misalkan kita lihat sebenarnya dia adalah blower untuk elektronikal komponen. Jadi dia itu bentuknya seperti apa. Nah, ini yang akan disimulasikan di sini dan untuk dihitungnya di sini ya gitu ya, untuk mencari persamaannya. Nah, itu mencari untuk setiap kotak yang ada aliran udara masuk ini sebenarnya begitu. Dia wakili satu, nanti tinggal diperbanyak. Nah, ini satu ini diwakili sebagai berikut. Ini rongga udaranya ya, kalau tidak salah ini di sini. Ini rongga udaranya dengan dia tinggi dari tempat untuk alirannya itu B, kemudian lebarnya itu A, bagian bawah dia itu terinsulasi, bagian bawah ini di sini yang berwarna abu-abu pekat ini terinsulasi. Kemudian ada heat transfer koefisiennya itu tak hingga, kemudian nanti akan berlaku contoh-contohnya yang ada di seperti yang dicontoh tadi itu. Nanti kemudian akan didapatkan, coba dicari, didapatkan sehingga didapatkan ending Tx, Y itu sama dengan sekian. Ini tuh disebutnya fin atau sirip gitu ya, karena dia tuh ini naik-naik ini disebutnya fin. Kemudian kalau yang kedua, itu kondisinya seperti ini. Ini one dimension tadi ya. Infinite wall option swollen figure model of wall in the furnace. Furnace itu adalah tempat untuk memanaskan tapi dalam suhu tinggi. Jadi kalau misalkan kalian tahu, mungkin di ilmu bahan sudah dikenalkan seharusnya. Jadi material-material tertentu seperti contohnya adalah keramik, itu pemrosesannya menggunakan atau metal ya, itu pemrosesannya menggunakan suhu yang tinggi sehingga di situ dimasuk materialnya dimasukkan ke dalam ruangan untuk kemudian ditreatment dengan suhu yang tinggi agar memiliki kristalinitas yang bagus, seperti itu tujuannya. Kita punya ya di lab material untuk furnace ini, dan memang untuk yang berkaitan dengan metal ataupun keramik seperti hidroksi apatit begitu itu menggunakan furnace ini. Nah, ini disimulasikan sebagai berikut dan diminta untuk membuktikan bahwa at the end T-nya untuk X kecil dan T kecil itu sebagai berikut. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.